Yes, okay. Yuk let's continue again ya. Nah, jadi tadi untuk if clause type 1, type 0, and type 2 sudah ya. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tentang if clause type 3. Dan dengan berakhirnya if clause type 3, berarti nanti pekan depan kita siap untuk ulangan. Gitu ya anak-anak ya. Oke, nah yuk Mem akan share screen. Kita semuanya kalian perhatikan ya. Oke, kita ke screen sekarang. Baik. Oke. Iya, if clause type 3 ya anak-anak ya. If clause type 3. Nah, if clause type 3 adalah kalimat pengandaian juga, tetapi pengandaiannya ini kejadiannya sudah berlangsung pada waktu yang lampau ya, dan ini tidak bakal terjadi. Jadi ini sudah tidak mungkin terjadi, sudah tidak ada kesempatan terjadi. Jadi berandai-andai tentang sesuatu yang berlawanan dengan apa yang sudah terlanjur terjadi. Nah, misalnya apa ini? Nah, kasusnya misalnya seperti ini. Dulu ada ada seorang anak gitu ya, yang dimana dia itu males belajar, males sekolah. Nah, sehingga akhirnya yang terjadi si anak ini sekarang ini memiliki pekerjaan yang hanya serabutan saja karena hanya lulus SMP misalnya gitu ya. Kalian tahu sendiri lulus SMP itu pekerjaannya apa. Nah, oleh karena itu kemudian si anak tadi itu berandai-andai. Nah, berandai-andai ceritanya dia itu menyesal gitu ya. Dia berandai-andai begini. Jika saya belajar keras, jika saya belajar dengan keras ya, maka aku akan dapat pekerjaan yang lebih baik. Ya, kalau kita tulis dalam bahasa Indonesia, jika aku belajar keras, aku akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Itu ya, bisa dibaca ya. Nah, ini adalah pengandaiannya kira-kira seperti ini kalau type 3. Jadi dia berandai-andai tentang sesuatu yang sebenarnya sudah dialami ya, tentang sesuatu yang sudah dialami pada masa lampau dan sehingga dia tidak bakalan untuk bisa kembali ke mewujudkan pengandaiannya itu gitu ya. Jika aku belajar kelas dulu itu pada waktu saya masih muda gitu ya, maka aku akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, maka kalimat ini termasuk if clause type 3. Nah, sekarang kita belajar bagaimana caranya mengubahnya menjadi if clause type 3 dalam bahasa Inggris ya. Nah, jika itu if ya, jika aku. Nah, belajar. Sebelum kita membubuhkan kata belajar atau study di sini, maka setelah if dan subjek kita kasih kata had. Nah, setelah had apa? Setelah had kata belajarnya yang semula study kita bikin menjadi studied. Nah, jadi harus ada had-nya after subject pada if. Oke. Nah, setelah had diikuti apa? Verb 3. Nah, ini disebut past perfect ya.
past itu lampau, perfect itu sempurna ya. Jadi past perfect itu ada had-nya, setelah had diikuti verb 3. Paham ya? Jadi pada if clause itu menggunakan past perfect namanya. Past perfect itu yang seperti apa? Yaitu if ya, setelah if ditambah subject, tambah had, setelah had tambah verb 3. Nah, ini dia. Ini if ya. Nah, bagian main clause ini mulai dari aku. Aku itu akan. Nah, akannya bukan will, tetapi would seperti type 2 ya. Would. Nah, tetapi di sini karena di sini sudah menggunakan past perfect ya, maka would-nya ini tidak sendirian. Dia ditemani namanya have. Nah, sehingga di sini would have. Kalau pada type 2 itu would saja, setelah would diikuti kata kerja pertama. Tapi kalau pada type 3 itu would have. Jadi would have ini menjadi satu kesatuan. Ya. Nah, setelah would have diikuti apa? Diikuti kata kerja ketiga. Sama dengan kayak pada yang di if clause. Nah, jadi mendapatkan itu apa? Kata kerja ketiganya yaitu got atau gotten. Ya, jadi get, got, gotten. Ini kata kerja ketiganya. Tetapi kalau kalian tidak menggunakan gotten, khusus untuk kata get, itu ada juga yang menyebutkan got. Jadi got itu bisa menjadi verb 2, bisa menjadi verb 3. Ya, atau menggunakan gotten. Ini sudah jelas verb 3. Gitu ya. So I would have gotten, saya akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, the better job. Nah, pekerjaan yang lebih baik. Oke, sudah deh akhirnya di sini. Ya, ini saya hapus. Nah, jadi sekali lagi pada if clause type 3 itu malah lebih gampang menurut saya ya. Pada if clause di sini, ingat-ingat if clause-nya itu menggunakan past perfect ya. Past perfect itu seperti apa? Setelah if diikuti subject, setelah subject harus ada had. Siapapun itu subjeknya. I, she, he, it, you, we, they semuanya menggunakan had. Nah, after had followed by verb 3. Seperti ini. Nah, kemudian pada main clause-nya bagaimana? Main clause. Bagaimana tadi? Yaitu ini disebut past future. Oke, sebentar. Future perfect, sorry, future perfect. Past future. Future perfect. Perfect itu cirinya ada have-nya ini anak-anak ya. Baik, ya berarti ini subject plus would have plus verb 3. Nah, nih. Kata kuncinya ada di sini, itu pada main clause. Kalau pada if clause, kata kuncinya ada di sini. Ada had, ada verb 3. Oke. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh berikutnya ya, coba ya. Nah, sekarang kalian bisa ikutan memperbaiki kalimat ini ya, sehingga menjadi kalimat yang benar. Oke, saya carikan contohnya. If she blah 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 study Mandarin misalnya, she blah 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 go to Beijing. Nah, if she blah 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 study Mandarin, she blah blah blah
go to Beijing. Jadi zaman dulu nih ada seorang wanita apa namanya, jika dia belajar Mandarin, maka dia sudah pergi ke Beijing, gitu ya. Nah, kenyataannya kemarin-kemarin, dulu-dulunya dia tidak mau belajar Mandarin sehingga dia tidak pergi ke Beijing, gitu ya. Nah, siapa nih yang mau mencoba melengkapi kalimat ini? Ya, atau saya tunjuk aja ya. Coba yang pertama ini soal buat Azizah Azahra. Yo, ya Zah. If Yuk. he had studied Betul. Mandarin, Yeah. she had been to Beijing. Siapa? She would have, yes, Nah, she would have, setelah would have, been, gimana go-nya menjadi apa? been. Kata kerja ketiga ya. Oke, kata kerja ketiga dari go. Go, when? When. Go, when apa? Kata kerja ketiga. Ada yang bisa bantu? Gone. Yes, gone. Go, when, gone ya. Go. When, gone. Nah, itu ingat-ingat ya. Go, when, gone. Gitu ya, Aziza. Thank you. Ya, jadi setelah she, kemudian had di sini ya. Setelah had di sini diikuti verb 3, and then di sini would have gone. Oke? Sudah semakin paham ya. Ini saya giniin number 1, number 2. Oke. Nah, sekarang number 3. Yuk, sekarang tadi Aziza Azahra, sekarang yang lain ya. Dan ini if-nya ini tidak harus di depan ya, bisa juga di belakang. Jadi main clause-nya bisa di depan, if clause-nya di belakang juga bisa. Ya, ceritanya tadi malam, ini ya, saya nggak bisa tidur karena anak saya yang kecil itu apa namanya rewel. Nah, maka saya akan bilang seperti ini. If the baby bla bla bla. Nah, tantangannya kalian harus bisa menemukan kata kerja ketiganya ya. Better last night. Oke. I bla bla bla. Nah, ini coba saya ganti. B. Sorry, ini kurang not. Not be so tired. Okay. If the baby, jika the baby sleep better last night, ya, jika bayi saya bisa tidur tadi malam dengan baik, maka saya nggak begitu capek. I not be so tired. Oke, yuk semuanya dipikirkan tantangannya hari ini. Saya kepingin Zulfatul mengerjakan. Yuk, perhatikan di sini kalimat negatif, ya, dan kemudian di sini ada be. Be inilah yang nanti harus kalian ganti menjadi verb 3. Iya, yuk Zulfatul kalau sudah siap. Yuk, Tul. Iya. If the baby Ya. had sleep, iya nggak sih men? Sleep, Nah, sleep time. Enggak ada. Slap. Sleep. Nah, gini ya. Slap, terus? Better last night.
I would I or would. wouldn't miss. Seven ya. Yes, I would I would not. not. Uh, Mm-mm. eat tired. Mm-mm. Jangan lupa nih. Only 15. Would not. 15. Yes, I would not have been. Betul sekali. Thank you. Nah, thank you ya, Atul, betul sekali. Jadi jangan lupa di sini pada if clause harus ada had ya. Setelah had diikuti kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga dari sleep adalah slept. Oke. And then pada main clause jangan lupa would have. Nah, tetapi karena di sini ada not maka would not have. Jangan would have not ya, tapi would not have. Oke, wouldn't have. Nah, be-nya di sini kita rubah menjadi been. Kata kerja ketiga dari be adalah been. Nah, begitu ceritanya. Ya, sudah semakin paham ya? Oke, nah anak-anak, ternyata seperti yang dulu pernah sampaikan juga, kata would ya, kata would itu tidak harus dalam if clause tidak harus would ya, tapi bisa juga diganti model yang lain. Nah, ini saya berbicara tentang model ya. Model itu apa saja? Di sini ada will, ada can, ada may ya, biasanya yang dipakai untuk if clause ya. Maka pada type 3 ya ada atau type 2 itu will-nya kita rubah menjadi would yang berarti akan. Kemudian can kita ganti menjadi could yang berarti bisa atau dapat ya. Kemudian may kita ganti menjadi might yang artinya apa? Mungkin atau boleh ya, boleh atau mungkin. Ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau nanti type 3 itu berarti kalau tidak would have ya berarti could have atau might have. Tinggal begitu saja. Tinggal belakangnya dikasih have ya. Kita lihat contoh berikut ini. Misalnya if sebentar saya kasih ini ya. If the children jika anak-anak tidak makan semua coklatnya, mereka bla bla bla. Di sini saya kasih kata can ya. Kemudian feel sick. Nah, ini ya kata can. Nah, maka akan menjadi bagaimana ini kira-kira? If the children bla 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 not eat all that chocolate, they bla bla bla. Ini nanti sebagai pengganti will ya. Ini menjadi can, terus kemudian kata kerjanya feel sick. Nah, coba saya kepingin Safira Dinda. Yuk, Fir. Ayo, ya. If the children. Apa? Ayo. Ini ada ininya. Had. Setelah had diikuti verb 3. Verb 3-nya dari Ethan apa ya? Dari it ya? Ya? Iya, Ethan. Oke, Nasya itu Feby baru masuk. Ethan. Ah, betul. Ethan itu dari kata it. Tetapi di sini ada not. Berarti not-nya ditaruh di mana? Tengah-tengahnya.
Bukan, ma'am. Oke, tengah-tengahnya. Betul. Had not eaten. If the children had not eaten all the chocolate, they They can felt ah, hmm. Ini can-nya cold, kita cold, rubah. Ya, cold, could. Jika cold. anak-anak tidak makan semua coklatnya, maka anak-anak tidak bisa ini kurang not ya, sorry saya kasih not ya. Nah, could setelah could diikuti not. Must not. Nah, setelah Felt. could not apa? Setelah could Felt. not apa? Sebelum felt apa di sini ada apa? Oh yeah, have. Oke, sip. Have Have felt. felt. Yes, begini ceritanya. Ya. Oke, sudah paham ya anak-anak ya? Jadi would have, kalau tidak would have ya could have, kalau tidak could have ya might have. Oke. Oke anak-anak, selanjutnya saya akan kirimkan latihan-latihan soal. Silahkan kalian mengerjakan. Saya akan send ke mana namanya? Saya akan send ke grup ya. Sebentar, saya carikan IPS 2. Sebentar. Oke. Nah, itu linknya sudah saya kirim di grup ya. Linknya sudah saya kirim di grup, masih ada waktu 10 menit. Silahkan kalian bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Begitu ya, nanti akan saya pantau dari sini. Oleh karena itu, ini kita cukupkan dulu Zoom-nya hari ini ya. Kita sudah membahas tentang if clause type 3. Bahwa if clause type 3 itu kuncinya gampang, hanya pada if clause-nya di situ ditambah kata apa namanya past perfect ya, had plus verb 3, kemudian pada main clause-nya adalah would have plus verb 3 atau could have verb 3 atau might have verb 3. Gitu ya anak-anak ya. Di situ ada beberapa soal, saya akan pantau dari sini, kalian kerjakan dengan baik. Gitu. Oke, terima kasih anak-anak. Thank you for joining. Nanti materinya yang tadi saya coret-coret langsung saya kirim ke WA. Ya. Oke, sekarang kita tutup dengan praying together. Aziza Zahra, can you please lead to pray? Pray together, pray up. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung dikerjakan ya. Jadi data-data yang sudah masuk di otak kita biar tidak menguap kemana-mana. Oke gitu. Dan berarti next week ulangannya nanti mulai dari type 0 sampai type 3. Dan jangan khawatir nanti di setiap soal, setiap nomornya sudah saya tulis type 0 gitu. Jadi kalian langsung bisa, oh ini type 0. Type 3 langsung type 3. Gitu ya. Jadi tidak perlu menganalisis lagi. Oke gitu ya anak-anak ya. Terima kasih. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye, ma'am. Makasih, ma'am. Iya, oke.